Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala sayyidis sadah sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da wa la amma ba'd. Para mahasantri-mahasantriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan kajian fikih secara online yang dilaksanakan di lingkungan UPT Ma'had Al-Jamiah Win Antasari Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan membahas tema Toharoh 1 yang meliputi tentang pembagian toharoh, kemudian juga air, kemudian juga najasah dan juga izalatun najasah, yang terakhir mungkin tentang istinja. Yang pertama, kita perlu memahami bahwa taharah ini sangat penting dalam kajian fikih Islam. Mengingat posisinya juga sangat penting di dalam kita melaksanakan ibadah, karena ia menentukan diterima atau ditolaknya ibadah kita. Mengapa demikian? Karena beberapa ibadah utama dalam Islam itu mensyaratkan mensyaratkan toharah itu sebagai syarat yang mutlak. Artinya, kalau tidak bertoharoh maka ibadah seseorang tidak sah. Kalau ibadahnya tidak sah, maka itu artinya tidak diterima oleh Allah. Kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu artinya amal ibadah yang dilakukan itu menjadi sia-sia. Secara umum ulama membedakan atau membagi toharoh itu menjadi dua. Yang pertama toharoh hakiki, yang kedua toharoh hukmi. Toharoh hakiki itu adalah terbebasnya seseorang dari najis, baik itu yang menempel pada badan, pakaian, ataupun pada tempat untuk beribadah. Artinya, seseorang mengalami toharoh hakiki itu apabila dia bersih atau suci atau bebas dari najis itu tadi. Nah, seseorang yang sholat kemudian di pakaiannya itu menempel kotoran, baik itu darah, noda darah, ataupun misalnya air kencing, maka tidak sah dia melakukan ibadah. Karena apa? Karena dia belum bebas dari suci hakiki atau toharoh hakiki. Nah, toharoh hakiki ini bisa kita peroleh dengan cara apa? Dengan cara mensucikan atau menghilangkan najis yang menempel baik pada badan, pakaian, ataupun tempat untuk melakukan ibadah ritual. Yang kedua, toharoh hukmi. Toharoh hukmi ini yaitu sucinya seseorang dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah, toharoh hukmi ini maksudnya begini, secara zahir atau secara fisik kita itu mungkin tidak ada tanda-tanda kotor gitu kan, karena tidak ada najis yang menempel pada diri kita, tapi kita benar-benar tidak suci, dalam arti kita tidak bisa melakukan ibadah ritual. Contoh sederhananya beginilah, kita ini berwudu, kemudian kita tertidur lah, anggap dalam posisi berbaring gitu kan. Nah, ketika kita terbangun dari tidur itu, kita tidak bisa langsung melakukan sholat. Kenapa? Karena kita tidak suci dari hadas. Artinya kalau kita ingin melakukan sholat, kita harus mengangkat hadas atau menghilangkan hadas kecil itu dengan cara apa? Dengan cara berwudu. Jadi begitu maksudnya. Nah, adapun toharoh hukmi ini dapat diperoleh dengan cara berwudu atau mandi janabah. Kalau tidak bisa melakukan keduanya, bisa dengan bertayamum. Adapun bentuk toharoh itu ada 4. Pertama berwudu, yang kedua bertayamum, yang ketiga adalah mandi janabah atau mandi junub, yang keempat adalah izalatun najasah atau menghilangkan najis. Pembagian air ini sebelum kita lakukan pembagian yang kita bacakan pembagiannya, terlebih dahulu kita harus memahami air ini berfungsi sebagai media atau sarana kita untuk mensucikan diri atau membersihkan diri kita dari apa? Dari najis sekaligus juga hadas. Artinya air adalah media untuk mensucikan atau melakukan toharoh, baik itu hakiki maupun hukmi.
Nah, ulama melakukan pembagian terhadap air ini, pembagian secara keadaan dulu ya. Keadaannya itu terbagi menjadi 4. Ada yang membaginya hanya 3. Kalaunya 3 itu berarti yang pertama air mutlak, thahirun li nafsi wa mutahhirun li ghairihi itu. Kemudian yang kedua air yang suci tetapi tidak mensucikan, thahirun li nafsihi wa ghairu mutahhirin li ghairihi, dia hanya suci. Nah, ada yang membagi yang ketiga itu baru air yang bercampur dengan najis. Air ghairu thahirun li nafsihi ghairu tahirin li nafsihi wa ghairu mutahhirin li ghairihi. Itu air yang bercampur dengan najis. Ada yang membedakan antara air musta'mal dengan air tahirun li nafsihi wa ghairu mutahhirin li ghairihi itu. Ada juga yang memasukkan air musta'mal ke dalam situ. Nah, jadi pembagiannya itu bisa 3, bisa 4, tergantung di mana posisi air musta'mal nanti. Nah, air yang pertama air mutlak. Air mutlak itu dianggap pembagiannya itu menjadi 7. Tapi nanti rinciannya itu ada perbedaan sedikit ya. Yang pertama air yang dari langit gitu kan. Yang kedua air dari darat. Yang dari langit itu ada yang mengatakan 3. Ya, umumnya 3 sih. Pertama air ma'ul matar, air hujan. Yang kedua air embun. Yang ketiga itu air salju, ma'ul salji. Ada juga yang mengatakan ma'ul barot. Ma'ul barot itu yang sesekali jatuhnya, tapi dia berbeda dengan air salju dan dia juga bukan air embun gitu kan. Nah, kemudian yang sisanya 4 itu ada yang memasukkan pertama air laut, kedua air sungai, ketiga air ma'ul bi'ri, yang keempat ma'ul aini. Nah, ada juga yang mengatakan ma'u zam-zam, air zam-zam. Tapi ketika air zam-zam dimasukkan, maka air dari mata air itu digabung dengan air dari sumur. Nah, intinya itu air-air semuanya adalah air-air yang mutlak gitu kan. Air yang mutlak ini bisa digunakan untuk bersuci tadi, dan juga bisa mensucikan dan juga bisa digunakan untuk bersuci. Nah, yang kedua air musta'mal. Musta'mal ini terjadi ikhtilaf ulama ya. Tapi secara umum ulama mengatakan air yang musta'mal itu adalah air bekas yang digunakan untuk bertaharah. Artinya yang sudah digunakan taharah, bukan air yang meskipun digunakan tapi bukan untuk berwudu atau untuk mandi gitu kan. Air musta'mal itu air yang sudah digunakan untuk berwudu, kemudian menetes-netes dari tubuh kita, dari tangan, dari muka. Nah, itu air yang menetes dari tubuh itu disebut dengan musta'mal. Kalaupun dia jatuhnya menetes ke wadah itu tidak menjadi musta'mal langsung gitu kan. Dia karena yang dominan di air yang di wadah itu adalah air yang masih suci dan mensucikan. Begitu pula dengan air mandi junub gitu kan. Nah, air yang disebut musta'mal itu adalah air yang menempel bekas di awak kita itu. Nah, di sini ulama sepakat bahwa air musta'mal itu dia suci tapi tidak bisa mensucikan, digunakan untuk bersuci. Tapi nanti berbeda dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu dia memang tidak dia suci dan juga mensucikan. Jadi nanti ikhtilaf ulama di situ ya terhadap air musta'mal. Nah, berbeda dengan air yang ghairu musta'mal yang lain. Makanya ada yang membedakan gitu kan. Air yang thahirun li nafsihi wa ghairu mutahhirin li ghairihi itu seperti air kopi itu suci, tapi dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air teh itu suci, makanya kita bisa meminumnya, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Karena apa? Karena ada perubahan di rasa dan warna gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu baru air yang bercampur dengan yang najis. Itu kalau merubah warna, merubah rasa, dan merubah apalagi rasa, aroma, baunya,
maka dia najis. Tetapi kalau dia tidak merubah rasa, warna dan bau, itu sebagian ulama mengatakan tidak najis gitu ya. Nah, nanti standar airnya itu misalnya air 2 kulah itu. Nah, 2 kulah ini ikhtilaf juga ya. Ada yang mengatakan 2 kulah itu 270 liter, ada yang mengatakan 216 liter, dan ada juga yang mengatakan 165 liter. Nanti juga penggunaannya itu di negara-negara seperti negara Mesir, negara negara ya kalau Mesir ya, tapi Baghdad kota ya, Irak, dan juga Syam itu di sana tidak menggunakan kulah, tapi menggunakan istilahnya ritlun ya. Nanti juga perbedaan tuh, satu ritel di sana berapa, di Syam dengan Mesir itu berbeda. Maka nanti 2 kulah itu juga menjadi agak sedikit berbeda gitu kan. Nah, kemudian pembahasan berikutnya kita bahas tentang najis ya. Najis itu sebagaimana tadi toharoh juga dibagi menjadi hakiki dan hukmi. Kalau hakiki itu adalah benda yang hukumnya najis seperti darah, kencing, kotoran manusia, dan juga daging babi dan seterusnya. Nah, sedangkan yang hukmi itu adalah hadas yang dialami seseorang, ya misalnya tidak berwudu maka dia hadas kecil. Orang yang mengalami haid, nifas itu berarti, dan juga janabah, junub itu, maka dia sedang berada dan dalam kondisi hadas besar gitu. Adapun pembahasan kita pada pembahasan ini adalah hadas yang hakiki ya. Hadas atau najis hakiki ya, bukan hadas hakiki tapi najis yang hakiki. Nah, najis hakiki ini yang pertama itu daging babi. Daging babi ini disepakati ulama tidak hanya dagingnya yang haram, tapi seluruhnya, darahnya, kotorannya, kulitnya, bulunya, dan seterusnya. Babi ini meskipun Anda sembelih dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim tetap haram karena boleh dimakan. Jadi jangan mentang-mentang ya, meskipun kalau pemaknaan kita terhadap makhluk Allah, ciptaan Allah, ya itu beda lagi ya. Tapi memang babi ini makhluk Allah yang ditakdirkan menjadi najis ya. Kemudian yang kedua, darah yang mengalir tapi dalam jumlah besar. Kalau dalam jumlah kecil itu nanti darah-darah seperti itu menjadi najis yang ma'fu. Najis yang ma'fu itu nanti ada pembahasannya. Nah, kecuali darah yang mengalir pada hewan yang dari laut, misalnya ikan paus ganal benar misalkan, itu berdarahannya, darahnya itu tidak dianggap najis ya. Atau juga darah orang yang mati syahid itu juga tidak dianggap najis. Kemudian yang ketiga, air kencing, muntah, dan kotoran itu ya bahasa Banjar itu tahi. Nah, itu juga dianggap najis. Kemudian nanah dianggap najis. Kemudian air mazi dan wadi itu juga najis. Air mazi itu adalah air yang bening begitu keluar, tapi keluarnya itu akibat syahwat, tetapi sebelum air mani yang keluar. Jadi seorang yang menghayal dan seterusnya kemudian merasakan nikmatnya, keluar nanti mazi, itu najis ya. Tapi kalau wadi itu biasanya efek daripada permasalahan seseorang yang kencing, itu bisa. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah bangkai hewan kecuali ikan, kemudian daging dan susu hewan yang haram dagingnya, misalnya susu anjing itu haram, kemudian potongan tubuh dari hewan yang masih hidup. Adapun najis yang ikhtilaf itu ada dua. Yang pertama itu khamar itu najis yang ada ikhtilaf ulama di situ, ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak. Yang kedua anjing itu ada yang mengatakan najis, tapi ada juga yang mengatakan yang najis itu hanya air liur dan mulutnya saja, yang lainnya tidak najis. Tapi jumhur ulama mengatakan seluruhnya najis, mereka ya babi juga tuh.
Nah, kemudian pembahasan berikutnya adalah istinja. Istinja ini secara bahasa adalah memutus penyakit sebelumnya. Kemudian secara istilahan itu dia menghilangkan najis dengan apa? Dengan air, atau menguranginya dengan semacam batu, atau menggunakan air atau batu, atau menghilangkan najis yang keluar baik itu dari kubul maupun dari dubur. Nah, itu pengertian istinja. Hukum istinja itu ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Jumhur ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali itu mengatakan wajib melakukan istinja. Nah, sedangkan dalam mazhab Hanafi itu hanya sunnah saja. Istinja itu kayak apa gerang? Air istinja itu mengambil air, kemudian atau mencibuk air, kemudian menyiramkan ke kubul ataupun dubur yang menghasilkan kotoran-kotoran itu kan depan dan belakang. Kemudian menggosok-gosokkan ini apa nih, telapak tangan kita itu tapi yang sebelah kiri ya. Ini tangan saya kiri ini, bukan kanan. Jadi digosok-gosokkan kemudian sampai kita rasa itu sudah bersih. Ada adab-adabnya ya dalam istinja itu. Pertama, yang kita gunakan itu tangan kiri. Yang kedua istitar itu menutupi kita tuh ya di kamar mandi pasti ditutup, kemudian tidak menyebutkan lafzul jalalah, kemudian juga tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, kemudian masuk ke dalam tempatnya itu mendahulukan betis kiri, berdoa, kemudian menghindari berbicara di dalam WC, dan yang terakhir itu adalah istibro. Istibro itu membersihi sampai yakin bahwa kada lagi sudah yang bertinggal gitu nah. Mahilangkan sampai hilang bebenaran gitu nah. Jadi itu adalah istibro. Oke, pembahasan terakhir adalah izalatun najasah. Izalatun najasah itu dua kata menjadi satu, izalah dan an-najasah. Izalah itu artinya menghilangkan, an-najasah itu adalah najis. Nah, bagaimana caranya? Ini tergantung levelnya. Kalaunya ringan aja najisnya, maka dipercikan air itu sudah dianggap membersihkan. Kalaunya berat, nah itu kalau berat tuh sampai dicuci dengan air 7 kali dan salah satunya itu dengan tanah. Nah, adapun yang sedang-sedang saja itu ya dibersihkan dengan air sampai bau, warna dan aromanya rasa itu sudah tidak ada lagi, sudah dianggap tidak ada lagi, maka itu sudah sempurna izalat najasahnya. Saya kira cukup ya untuk pembahasan Toharoh 1 kita pada hari ini. Setelah ini lanjutkan dengan tanya jawab. Silahkan para mas santriwati memberikan pertanyaannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.